Ini adalah seri Infinix Note terbaru. Biasanya kalau seri Note bentuknya tuh kelihatan kokoh, solid, atau ngotak. Tapi ini beda. Ini adalah Infinix Note Edge. Seri Note yang punya ketebalan cuma 7,2 mm. Tapi baterainya 6500 mAh cuy. Buset, gede banget kan? Menarik banget deh HP ini. Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Boxnya sendiri kelihatan simple banget, nggak ada ornamen macam-macam dan di depannya cuma ada tulisan Infinix Note Edge 5G. Tapi yang menarik ada di bawah ini, HP 6500 mAh, tertipis loh. Lanjut di dalamnya kita langsung akan menjumpai device Infinix Note Edge-nya dengan dikasih ada screen protector juga. Terus setiap pembeliannya kamu udah banding dengan kartu perdana smartphone yang kuotanya gede ini. Dikasih di sini ada lembar panduan pengguna, terus ada stiker untuk pelindung lubang-lubang yang ada di HP ini. Kamu juga dikasih ada softcase silikon berwarna biru ini juga. Gak kelupaan ada kabel charger Type-C, kepala charger 45 watt, dan juga SIM tray ejector. Lengkap banget deh dikasihnya. Kita mulai dari desain dulu nih ya. Begitu pertama kali dipegang, hal yang paling kerasa itu bodinya tipis banget. Tebalnya aja cuma 7,2 mm dan ini penting banget karena di dalam bodi setipis ini Infinix berani masukin baterai 6500 mAh. Biasanya kalau denger baterai segede itu bayangin pasti HP-nya tebal, berat, dan bulky. Tapi di Note Edge ini itu nggak kelihatan. Pegangannya tetap enak, ringan, dan kelihatan rapi di tangan. Dan saya rasa pesan pentingnya cukup jelas ya. Power besar nggak harus bikin HP kelihatan gemuk. Oh ya, saya ambil yang varian warna Stellar Blue. Jujur nih ya, saya kangen nih sama tipe warna yang kayak gini. Solid, kalem, premium, mewah, simple. Jadi satu. Dibilang heboh? Enggak. Dibilang kalem juga ya? Enggak. Apalagi tetap dikasih light effect yang ada di modul kameranya ini. Dari segi modul kameranya bentuk persegi panjang yang sepertinya akan banyak dengan gaya seperti ini ke depannya. Di sisi samping kanan terdapat tombol volume, tombol power, dan juga ada one tap button yang berwarna hijau ini. Ini tombol yang bisa kamu atur sendiri. Buat buka aplikasi ataupun jadi shutter button juga bisa. Tinggal atur sendiri di bagian setting ya. Kalau saya sih untuk buka kamera dan langsung jadi tombol shutternya. Lanjut di atasnya ada speaker yang ditune by JBL. Ada infrared blaster dan juga mikrofon. Bagian kirinya kosong dan di bagian di bawahnya ada speaker, port Type-C, mikrofon, dan juga slot SIM tray dengan tipe sandwich dual slot nano SIM tanpa slot untuk micro SD card. Bagian depannya makin kelihatan premium karena layarnya pakai 1.5K Ultra Clear 3D Curve Display. Layarnya melengkung di sisi kiri dan kanan, kasih kesan flagship look yang biasanya cuma kita temuin di HP kelas atas. Resolusinya 1.5K, warnanya solid 10 bit, jadi gradasinya halus banget. Buat nonton, baca, atau kerja lama, mata nggak cepet capek karena ada fitur eye care dan low light blue. Brightness-nya juga tinggi, bahkan bisa tembus 4500 nits peak, jadi dipakai outdoor pun masih kebaca jelas. Ditambah lagi refresh rate 120Hz, scrolling terasa super mulus dan responsif. Tapi tetap nyaman, bukan yang bikin capek mata. Hasil pengetesan kita nunjukin brightness test normalnya tembus di angka 816 nits. Jadi buat pemakaian outdoor, termasuk siang hari, layar masih kebaca dengan jelas dan nyaman. Soal warna juga nggak main-main. Di mode original color, layarnya mampu menampilkan 99% sRGB dan 96% DCI-P3. Warnanya terlihat natural dan akurat. Sementara di mode bright color, ini buat kamu yang suka warna lebih gonjreng. Hasilnya bisa tembus 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Kelihatannya lebih punchy tapi tetap enak dilihat. Buat nonton, scrolling, atau kerja lama, layar ini jelas salah satu nilai jual terkuat Note Edge. Lanjut bahas performanya. Menarik nih karena Infinix Note Edge 5G Plus adalah smartphone pertama di dunia yang pakai MediaTek Dimensity 7100 5G. Chipset ini dibangun dengan fabrikasi 6 nanometer, fokus ke efisiensi dan kestabilan. Buat pemakaian harian seperti multitasking, kerja, meeting online, edit ringan, sampai scrolling panjang, performanya terasa konsisten dan adem. Skor Antutunya ada di kisaran 770 ribuan.
Buat sehari-hari sih masih nyaman, pemakaiannya nggak ada masalah juga. Sama seperti positioningnya juga sebagai smartphone lifestyle. Di 3D Mark, skor Slingshot ada di 5710 dan wide left-nya di 2508. Sementara di Geekbench 6, skor single core 996 dan multicore-nya 2958. Yang menarik setelah diuji pakai CPU throttling test selama 30 menit, performa CPU rata-rata masih bertahan di 88%, jadi kestabilannya bagus dan enggak gampang drop. Touch sampling rate maksimalnya juga tembus 1000 Hz. Respon sentuhan terasa cepat dan layar bisa ngebaca sampai 10 sentuhan jari secara bersamaan. Untuk sensor, semuanya lengkap dan berfungsi normal ya, mulai dari accelerometer slide sensor sampai magnetic sensor. Nah, meskipun ini bukan HP buat gaming, tapi hasilnya tetap solid. Di PUBG nih, settingan smooth dan frame rate ekstrim. Dimainkan selama 15 menit, FPS rata-rata ada di 59 FPS dan FPS terendah di 54 FPS saat kondisi ramai dan suhu maksimal di 41 derajat. Masih nyaman dan stabil. Di Mobile Legends settingan ST dengan frame rate super, FPS rata-rata di 89 FPS. FPS terendah 79 FPS dan suhu maksimal di 40 derajat. Soal baterai, ini juga makin menegaskan karakter Note 8 sebagai HP yang tahan lama. Dipakai nonton video 1080p selama 30 menit, baterai cuma turun 4%. Scrolling TikTok dan Instagram sekitar 30 menit turun 4% lagi. Dipakai main game selama 30 menit, baterai berkurang sekitar 8%. Dengan kapasitas 6500 mAh, efisiensi ini terasa banget buat pemakaian harian yang padat. Nggak ribet lagi deh cari colokan. Meskipun kelihatannya kayak dua kamera, ini cuma satu kamera aja ya, 50 megapiksel dengan fiturnya live photo. Dan bagian depannya dikasih kamera selfie 13 megapiksel, bukan senjata utamanya, tapi masih tetap oke lah buat posting di konten harian. Kayak gini nih contoh hasil tangkapan kamera dari Infinix Note 8 ini. Nah guys, inilah hasil kamera belakang dari si Infinix Note 8 ya. Ini perekamannya di resolusi 1080 30 fps. Untuk hasilnya kayak gini, dari preview sih stabilisasinya cukup oke ya. Nggak yang goyang banget dan nggak ada jitter yang berarti sih. Untuk dynamic range juga cukup oke di bagian shadow dan highlightnya. Masih kelihatan detail-detailnya di pohon-pohon. Nah kalau ini untuk perekaman di 1080 60 fps. Untuk 1080 60 fps dia kelihatan sedikit lebih goyang ya untuk stabilisasinya. Tapi untuk gambarnya itu masih detail juga tuh. Untuk dynamic range kalian bisa lihat di bayangan di pohon-pohon ini masih kelihatan detail ya. Sedangkan highlight di gedung-gedung masih juga kelihatan detailnya. Ini kalau kita sambil jalan tuh, untuk highlightnya, langitnya, gedungnya masih kelihatan ya detailnya. Nggak yang blown out banget tuh. Untuk fokusnya juga oke banget ya. Nah kalau ini untuk perekaman di resolusi 2K 30 fps. Jadi untuk resolusi tertingginya itu di 2K. Kita bisa lihat sendiri untuk hasilnya lebih detail. Tapi untuk stabilisasi dia lebih berkurang ya. Kita bisa lihat sendiri kalau ini sambil jalan. Nah kalau ini untuk perekaman kamera depannya, kalian bisa lihat sendiri ini dia cuma bisa ngerekam di 1080 30 fps. Untuk hasilnya sendiri kalian bisa lihat warna hijaunya masih kelihatan cukup saturated ya. Dan detail-detail rambut wajah ini juga masih kelihatan oke di 1080. Untuk highlight juga dia nggak yang blown out banget, kelihatan masih detail pohon-pohonnya dan gedungnya. Bisa lihat sendiri ya. Infinix Note 8 jadi HP Infinix pertama yang pakai XOS 16 dan ini XOS yang matang. Fokusnya bukan ke fitur aneh-aneh tapi ke AI yang ada di dalamnya. Misalnya ada flash memo buat nyatet meeting, Mind Hub buat ngerapiin ide, AI suggestion untuk bantu aktivitas harian, sampai zero screen buat akses AI cepat. Bahkan ada fitur touch transfer yang bikin kirim data ke iPhone jadi lebih simple. UI-nya juga lebih clean dengan natural design 2.0 AI Team dan Gravity Halo yang bikin tampilannya terasa modern tapi enggak berlebihan. Setelah dicoba, menurut saya Infinix Note 8 ini cocok buat siapapun yang pengen HP dengan rasa premium
tapi tetap mudah digunain dan butuh baterai badak tapi nggak mau yang HP-nya bulky. Dan tetap di harga yang ramah kantong pastinya. Sesuai dengan tagline-nya, Edge with Class, Power That Lasts. Beneran gaya tapi tetap punya power buat sehari-hari. Kalau kita rangkum semuanya, Infinix Note Edge 5G ini bukan HP buat flexing performa yang super ngebut, tapi lebih ke HP buat orang yang pengen tampilan elegan, baterai awet banget, performa stabil, dan pengalaman pakai yang matang. Dengan harga Rp3.499.000 dan flash sale-nya di Rp3.399.000, ini jadi pilihan menarik di kelasnya. Bakalan launch resmi di Indonesia tanggal 19 Januari 2026 dan first sale-nya di tanggal 20 Januari 2026. Oke guys, jadi itu dia review Infinix Note Edge 5G dari saya. Kalau kamu lagi cari HP yang elegan, tipis, tapi baterainya nggak main-main, ini salah satu yang wajib kamu lirik. Oke, jadi itu dia review saya mengenai Infinix Note Edge 5G. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.